Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, temanya adalah kemalasan rohani, kemalasan rohani. Ini kemalasan yang berbeda dari kemalasan secara umum, tapi dampaknya juga tidak kalah dahsyat dalam hidup kita, bahkan lebih dahsyat daripada kemalasan biasa. Kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dan ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Berbicara tentang kemalasan rohani Bapak Ibu itu luas. Saya bisa saja menyampaikan malas rohani dalam hal berdoa. Banyak orang tidak punya kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Tidak punya kekuatan dalam melewati masalah. Sebenarnya bukan karena kurang pinter, bukan karena kurang duit, bukan karena kurang koneksi, bukan. Tapi karena dia kurang berdoa. Tidak pernah berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Bisa saja itu termasuk kemalasan rohani. Tapi kemalasan rohani juga bisa berbicara tentang malas beribadah. Malas beribadah dalam rumah Tuhan. Malas beribadah datang ke rumah Tuhan. Apalagi di masa setelah pandemi COVID. Banyak orang loh setelah COVID belum bisa balik ke gereja. Sampai hari ini belum pernah lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena malas beribadah. Wah, lebih enak online. Nggak usah keluar rumah. Bisa sambil makan Indomie. Bisa sambil minum kopi. Bisa sambil makan apapun juga dengerin pendeta khotbah. Orang kemudian jadi malas ibadah. Itu juga kemalasan rohani. Tapi hari ini saya mau secara khusus bicara soal kemalasan rohani dalam hal malas dengar firman. Malas mendengarkan, malas belajar firman Tuhan. Dan ini menjadi persoalan yang serius. Bukan saja di masa sekarang, di masa dulu. Di masa Tuhan Yesus, banyak orang sudah malas dengar firman Tuhan. Banyak orang malas belajar firman Tuhan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-11 apa yang disorot oleh penulis kitab Ibrani. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu baca sama-sama 2-3 telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengar firman Tuhan. Lamban dalam belajar firman Tuhan. Kata lamban itu dari bahasa Yunaninya notros. Notros itu artinya lambat, malas, bosan. Jadi artinya lambat sama dengan lamban, malas dan bosan. Jadi kemungkinan bosan dengar firman yang kemudian ujungnya adalah dia malas. Dia tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Nah, penerima surat Ibrani ini juga malas. Nggak bergairah dengar firman Tuhan. Gue udah ngerti. Pendetanya pasti habis khotbah ini. Nih, ayatnya gini, larinya ke sana. Poinnya gini nih. Poinnya ini. Oh, udah males dia. Udah nggak perlu lagi rasa dengar firman Tuhan. Gue udah tahu khotbahnya. Dan berpikir, wah ini bukan hal yang besar. Mungkin orang berpikir, malas dengar firman Tuhan, apa dampaknya? Wah, itu remeh. Nggak ada gunanya. Tapi jangan anggap enteng yang namanya malas belajar firman Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan. Ternyata dampaknya itu dahsyat dalam hidup ini. Nah, ada 3 dampak dari kemalasan rohani dalam kehidupan ini. Yang pertama, orang yang malas rohani itu kehidupan rohaninya
menjadi tidak bertumbuh. Kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Gitu-gitu aja hidupnya. Di ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya kamu itu jadi guru loh. Kamu jadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sangat jelas firman Tuhan catat. Penting untuk digarisbawahi Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Banyak orang bilang, wah saya udah 10 tahun, 20 tahun di gereja. Udah cukup senior saya. Senior, istilahnya itu senior. Udah senior saya. Jadi, wah udah dewasa saya. Tidak dengan orang 10 tahun, 20 tahun duduk di gereja. Rohaninya menjadi dewasa. Tidak dengan orang 30 tahun duduk di gereja. Di kursi yang sama. Kursinya udah rusak 3 kali. Diganti baru. Kemudian dia menjadi dewasa. Oh tidak demikian saudara. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis karena orang lama datang di gereja. Tapi itu diperlukan disiplin. Disiplin baca firman Tuhan. Dan memang ada orang-orang ya yang lama di gereja. Tapi sebenarnya dia nggak dewasa rohani. Kerohaniannya masih bayi. Mesti diajar asas-asas pokok kata firman Tuhan. Yang harusnya kalau senior itu udah ngerti firman, bisa ngajarin orang. Tapi firman Tuhan catat, kamu mesti diajar asas-asas pokok. Keselamatan dalam Yesus, Allah Tritunggal, pribadi Roh Kudus. Seharusnya udah bisa ngajar nih. Kalau ditinjau dari sudut waktu, ini orang udah cukup dewasa loh. Tapi kamu masih perlu diajar asas-asas pokok. Perlu diajar hal-hal yang sederhana. Jadi kalau ada di sini yang udah 20 tahun Bapak Ibu, Anda di gereja yang harusnya udah bisa ngajar orang lain. Gini loh, yang bener gini nih. Gini loh firman Tuhan kita ngajar bersama-sama itu kayak gini nih firman Tuhan. Tapi saudara masih perlu diajar asas-asas pokok. Hal-hal yang sederhana berarti kehidupan rohani Anda sebenarnya tidak bertumbuh. Kehidupan rohaninya sebenarnya masih bayi. Firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Banyak orang dengar firman Tuhan sambil mainan HP loh. Main TikTok, buka saham, ngecek harga Bitcoin, buka TikTok sepanjang khotbah. Orang dengerin aja loh, bisa lupa pulang. Apalagi saudara nggak memperhatikan apa yang disampaikan. Saya yakin saudara pulang nggak akan terima apa-apa. Orang itu perlu disiplin rohani. Apalagi saya nggak tahu ini Bapak Ibu ngeliatin saya kelihatannya fokus. Tapi dipikir samcam, jasyo, babi kriuk, syobak gitu. Saudara kok ada yang kelamut-kelamut, saya liatin lapar semua ya. Ada banyak orang itu kelihatannya dengarkan loh. Tetapi apa yang ada di pikiran orang itu gak tahu. Makanya perlu seminggu sekali itu diperhatikan. Khotbah di sini itu dibikin poin bukan tanpa alasan. Dibikin 3 poin, 4 poin bukan tanpa alasan. Supaya jemaat mudah mencatat. Tapi puji Tuhan jemaat Maranatha ingatannya dahsyat saudara. Jadi tidak ada yang pernah mencatat. Tidak perlu. Nah itu tuh. Itu dibikin poin itu supaya gampang dicatat. Ada banyak orang 20 tahun Kristen. 10 ayat hafalan tidak pernah ada. Tidak ingat dia 10 ayat hafalan. Ayo ayat hafalan apa aja? 1. Kejadian 1 ayat 1. Apa isinya? Itu Pak, saya mesti tanya guru sekolah minggu. Nah banyak orang udah 20 tahun. Tapi enggak paham hal-hal yang sebenarnya dia udah bisa ngajar. Ada lagi orang udah 20 tahun. Enggak pernah tamat baca Alkitab. Ya itu bukan bicara tamat tidaknya baca Alkitab kayak novel, bukan. Tapi ketika kita mulai belajar firman Tuhan, di situ ada hal-hal yang Tuhan mau singkapkan.
Apa yang Tuhan mau sampaikan? Nah, sikap yang males mempelajari firman Tuhan itu membuat kerohanian orang tidak bertumbuh. Dia hanya gitu-gitu aja. 20 tahun di gereja gitu-gitu aja. Harusnya mengajar, tapi dia masih perlu diajar. Harusnya jadi guru, tapi dia tetap hanya sebagai orang yang duduk, kagak ngapa-ngapain. Kagak terlibat dalam pelayanan. Gereja-gereja besar di Amerika yang sekarang jemaatnya puluhan ribu, pendetanya ditanya habis ibadah minggu, Pak, jemaat Anda berapa Pak? Oh, jemaat kami dikit. Wartawannya bingung, kok dikit Pak? Yang tadi ibadah 10 kali, itu puluhan ribu yang datang. Oh, itu bukan jemaat, itu semuanya pelayan. Jemaat itu yang gak terlibat apa-apa di gereja. Itu paling cuma 3-4%. Bayangin itu, 95% itu pelayan Tuhan. Semuanya terlibat melayani. Rohaninya bertumbuh dia. Dia tidak saja duduk, tapi dia ingin terlibat dalam pelayanan. Itu kehidupan rohaninya bertumbuh, menjadi semakin dewasa. Dia kalau duduk doang itu panas. Wah, kok saya harusnya bisa berbuat sesuatu, tapi saya tidak buat apa-apa. Kehidupan rohani menjadi tidak bertumbuh ketika orang malas belajar firman Tuhan. Yang kedua, dampak selanjutnya adalah yang pertama dia rohaninya tidak bertumbuh. Yang kedua, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dia tidak memahami ajaran kebenaran karena rohaninya tidak bertumbuh. Anak-anak minumnya susu. Di ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, masih perlu susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kalau orang rohaninya tidak bertumbuh, dia misalnya minum susu. Anak kecil, dia tidak paham ajaran kebenaran. Kata memahami dari kata apeiros yang artinya tidak terlatih. Tidak paham, tidak terlatih pikirannya, bahkan tindakannya. Karena dia masih anak kecil. Anak kecil dia tidak paham ajaran tentang kebenaran. Ajaran tentang kebenaran. Ajaran kebenaran itu melakukan hal yang benar dan meninggalkan hal yang tidak benar. Tidak paham orang. Kalau orang rohaninya tidak bertumbuh, dia nggak suka ajaran tentang kebenaran. Itu bisa dinilai dari kesukaannya mendengarkan jenis khotbah. Ada orang yang sukaannya khotbah-khotbah yang tidak menegur. Pak, undang pendeta itu Pak, kenapa? Lucu Pak khotbahnya. Seger, banyak cerita. Enak Pak denger khotbah ini nih. Kupingnya jadi adem Pak, enggak negur sama sekali. Nah itu bayi. Bayi dia enggak bisa terima makanan keras. Bayi itu dikit-dikit, dot, susu. Suapin makan. Makanan-makanan ringan, itu bayi saudara. Saudara, bayi enggak bisa menerima hal-hal yang keras. Dia enggak bisa makan nasi, dia enggak bisa makan steak. Dia enggak bisa makan bebek panggang, enggak bisa. Dia bisanya minum susu. Bayi rohani, tidak suka makanan yang keras. Khotbah negur dikit, wah ini pendeta kurang ajar, nyinggung saya. Ada orang gitu saudara, 4 minggu datang ibadah. Wah dia datang minggu pertama, tadi pendetanya nembak saya. Nembak dia itu maksudnya khotbahnya negur dia. Minggu kedua yang khotbah pendeta tamu, dia bilang, wah pendeta tamu ini kayaknya dibisikin sama gembala. Negur saya tadi, nembak saya. Minggu pertama kena tembak, minggu kedua dia kena tembak. Minggu ketiga, wah kena tembak lagi dia. Minggu keempat, tembak lagi. Saya bilang kalau orang dosanya udah komplit, udah lengkap saudara, ditembak dari mana aja kena dia. Khotbah apapun kena tegur dia. Dan orang harusnya seneng. Kenapa? Karena dikoreksi. Karena dia diubahkan. Oh, Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada dirinya. Supaya dia bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Nah banyak orang lama di gereja, bayi rohani. Tidak suka dengar khotbah yang keras. Tidak suka dengar khotbah yang menegur. Sukanya khotbah-khotbah yang segar. Khotbah-khotbah yang lucu.
Saya percaya kok ada khotbah-khotbah model gitu ada saudara. Tidak semuanya itu juga menegur, wah bikin kuping panas. Pasti ada khotbah-khotbah yang begitu. Tapi kalau orang kesukaannya, dan memang khotbah itu yang paling banyak digemari. Saudara coba cek di YouTube, khotbah 2025. Tuh isinya tuh, dari atas sampai bawah yang paling banyak yang ditonton. Berkat lipat ganda, mujizat double porsi. Pulang, datang roda 2, pulang roda 4. Nah itu banyak tuh. Itu orang suka. Kenapa? Karena mayoritas adalah orang-orang yang bayi rohani. Tapi ketika orang udah lama di gereja, dia harusnya lebih suka ajaran kebenaran. Pak, kita Senin sampai Sabtu kerja loh Pak. Otak ini udah mikir keras. Minggu mbok ya dihibur katanya saudara. Di gereja cari hiburan dia. Minggu itu jangan yang keras-keras khotbahnya. Kalau orang itu makin dewasa, dia tidak lagi malas rohaninya. Maka ajaran kebenaran dia menyukai. Seneng, oh iya ini khotbahnya menegur, mengubahkan. Nah ini bergulir saudara. Orang itu malas rohani ya, malas dengar. Rohaninya nggak bertumbuh, ya, rohaninya tidak bertumbuh, kemudian naik level. Nggak paham ajaran tentang kebenaran. Ini cilakanya nih. Dia rohaninya nggak bertumbuh, kemudian dia nggak paham. Orang ngajar kebenaran, apa yang mau disampaikan? Dia nggak paham. Itu bergulir. Dan yang paling cilaka, yang ketiga, dampak dari orang yang malas rohani, ini bergulir nih. Dampak yang paling fatal, dia sulit membedakan baik dan jahat. Nggak bisa bedakan baik dan jahat. Kristen udah lama, tapi dia nggak punya radar untuk membedakan ini baik, ini jahat. Yang selalu nanyanya gini nih, boleh nggak Pak? Pak, ini boleh nggak Pak? Ini boleh nggak Pak? Ngerokok boleh nggak? Ngerokok boleh nggak Pak? Tatoan boleh nggak Pak? Mabuk boleh nggak Pak? Pergi dugem boleh nggak Pak? Saudara tahu dugem ya? Duduk gemetar. Nah itu dugem tuh saudara. Ah, banyak orang tanya tuh, boleh nggak Pak? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab boleh atau tidak. Karena kalau dijawab nggak boleh, muncul pertanyaan berikutnya. Ayatnya di mana Pak? Dilarang merokok nggak ada ayatnya di Alkitab, adanya di pom bensin tuh dilarang merokok. Tapi Rasul Paulus tegaskan, segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah orang yang rohaninya dewasa, yang dia kemudian suka dengar firman, dia enggak pertanyaannya boleh atau enggak, tapi dia udah bisa bedakan nih. Oh ini baik, oh ini kurang baik, oh ini jahat. Dia bisa bedakan mana kehendak Allah kalau menurut Roma. Dia bisa membedakan karena radarnya udah terlatih. Firman Tuhan di ayat yang ke-14, Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau orang dewasa makanan keras punya panca indera, terlatih dia. Oh ini baik, oh ini kurang baik, oh ini jahat nih. Makanan keras ini adalah prinsip kebenaran yang membedakan baik dan jahat. Karena begini saudara, firman Tuhan itu nggak akan ngasih saudara praktek secara detail. Dan enak sih kalau praktek secara detailnya udah dikasih. Oh kalau kasusnya, Pak, PHK karyawan boleh Pak? Pak, kalau masalah bisnis saya gini boleh Pak? Boleh nggak Pak? Saya harus ngelobi orang gini boleh nggak Pak? Enak kalau isinya udah, oh ya kalau PHK gini. Kalau misalnya meninggal gini. Masalahnya firman Tuhan itu nggak berisi detail. Firman Tuhan itu isinya prinsip. Dan perlu radar untuk bisa membedakan nih. Dari prinsip ini ketika diaplikasikan dalam kasus saya, gimana penerapannya? Karena hidup tidak selalu hitam dan putih. Hidup itu nggak selalu hitam dan putih, kadang-kadang ada namanya abu-abu. Nah abu-abu ini yang susah nih. Kalau kita nggak punya radar untuk membedakan
di area abu-abu ini saya harus ngapain? Nah, orang yang tidak suka dengar firman Tuhan, rohaninya nggak bertumbuh, dia nggak bisa membedakan baik dan jahat. Dia nggak bisa bedakan benar dan keliru. Radarnya tidak terlatih. Firman Tuhan tadi katakan, panca inderanya nggak terlatih untuk membedakan baik dan jahat. Dan sukanya tanya, boleh atau tidak? Apakah itu boleh? Apa ini nggak boleh? Boleh nggak Pak? Pacaran sama yang nggak seiman. Lu kayak gitu loh masih tanya. Ada orang kayak gitu masih tanya. Pak, pacaran sama yang nggak seiman boleh Pak? Menurut saudara boleh nggak pacaran sama nggak seiman? Halo? Pacaran sama nggak seiman boleh nggak? Kan cuma pacaran Pak. Lu tanya lagi dia. Loh, saya ini pacaran dalam rangka penginjilan Pak. Saya nanti injili dia. Iya kalau lu yang injili, kalau lu yang diinjili sama dia. Dibalik lu yang ditarik ke sana. Lu banyak orang itu berusaha nginjili, berusaha narik. Tapi dia yang ketarik ke sana. Nah itu banyak tuh celakanya. Nah orang yang malas, tidak dewasa rohani, dia tidak bisa membedakan baik dan jahat. Dia tidak bisa bedakan baik dan kurang baik. Dia tidak bisa bedakan ini keliru, ini benar. Oleh sebab itu perlu kita melatih diri kedisiplinan rohani. Bukan saja sekedar datang ibadah. Tapi kalau orang lamban dalam mendengarkan, males dengar firman Tuhan, rohaninya tidak bertumbuh. Kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Dia tidak paham ajaran kebenaran. Dan yang paling cilaka, dia nggak bisa bedakan baik dan jahat. Yang ada di pikirannya semua sama. Yang ada di pikirannya selama nggak ditulis di Alkitab berarti boleh untuk dilakukan. Tapi kalau orang mulai melatih kepekaan, radarnya dilatih. Oh ini keliru. Saya harusnya begini nih. Oh prinsip firman Tuhan ngajarkan gini nih. Ketika orang mulai melatih, maka dia menjadi dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani dia bisa membedakan. Oh ini kehendak Tuhan. Ini kehendak setan. Doa saya semua saudara menjadi pribadi yang dewasa rohani.